Tahukah kamu tempat paling jujur di Indonesia? Bukan di rumah ibadah, bukan juga di ruang pengadilan, tetapi di atas aspal jalan raya. Apakah kamu pernah memperhatikan apa yang terjadi saat lampu lalu lintas baru saja berubah dari merah menjadi hijau? Bahkan belum ada 1 detik, suara klakson sudah berbunyi. Di momen itu, watak setiap orang akan terlihat aslinya. Di balik kemudi kendaraan, kita tidak sedang berkendara, melainkan sedang berperang melawan ego masing-masing. Pertanyaannya, mengapa kita menjadi bangsa yang pemarah saat di jalan raya? Mengapa jalan raya adalah cermin dari identitas kita yang sebenarnya? Apa yang mempengaruhinya? Secara teknis, klakson diciptakan sebagai alat komunikasi darurat untuk mencegah kecelakaan. Namun di negara kita, fungsinya telah berubah menjadi instrumen kekuasaan. Kita menggunakan klakson bukan untuk memperingatkan, tetapi untuk memerintah. Saat di lampu merah, kita membunyikan klakson saat lampu baru saja berubah kuning, saat pengendara di depan ragu sesaat, atau bahkan untuk mengintimidasi pejalan kaki yang sedang menyeberang di jalur yang benar. Fenomena ini mencerminkan sebuah mentalitas yang berbahaya, yaitu tentang mentalitas bahwa waktu saya jauh lebih berharga daripada waktu kamu. Ketika seseorang membunyikan klakson secara agresif, orang itu sebenarnya sedang memaksakan egonya. Jalan raya berubah dari fasilitas umum menjadi arena kompetisi, di mana siapa yang paling berisik dan paling berani menyerobot dianggap sebagai pemenang. Jika kita melihat negara-negara dengan tingkat keselamatan jalan raya tertinggi di dunia, seperti Jepang atau Finlandia, suara klakson adalah sesuatu yang sangat langka. Mengapa demikian? Karena mereka memahami sebuah konsep sederhana bahwa jalan raya adalah sebuah sistem kolektif. Mereka sadar bahwa jika satu bagian sistem terhambat, semua orang akan kena dampaknya. Sebaliknya di Indonesia, kita merasa bahwa jika satu kendaraan masuk di depan kita, maka kita telah kehilangan satu posisi atau kalah dalam persaingan. Kita lupa bahwa tujuan berkendara adalah sampai dengan selamat, bukan menjadi yang nomor 1 di jalan raya. Jalan raya kita juga merupakan cermin dari kesenjangan sosial yang sangat kontras. Lihatlah bagaimana mobil mewah dengan lampu strobo ilegal mencoba membelah kemacetan. Contoh itu adalah simbol nyata bagaimana kekuasaan dan kekayaan merasa bisa membeli hak orang lain di ruang publik. Kesenjangan ini menciptakan gesekan emosional yang luar biasa. Pengendara motor merasa terhimpit oleh mobil, pengemudi mobil merasa terganggu oleh motor, dan pejalan kaki merupakan kelompok yang paling rentan menjadi kasta terendah yang seringkali haknya diabaikan sepenuhnya. Kemarahan yang meledak di jalan seringkali bukan karena insiden kecil yang terjadi saat itu, melainkan karena akumulasi stres dari sistem sosial yang terasa tidak adil. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita begitu sulit untuk antri dan bersabar? Jawabannya berakar pada bagaimana kita mendapatkan izin untuk berada di sana. Di banyak negara maju, ujian SIM adalah ujian psikologis dan etika berbagi ruang, bukan sekedar tes ketangkasan parkir atau angka 8. Selama proses mendapatkan surat izin mengemudi masih dianggap sebagai formalitas administratif semata, jalan raya kita akan terus diisi oleh orang-orang yang mahir menggerakkan mesin, tetapi tidak memiliki kapasitas mental untuk berkendara. Kita mungkin memiliki jalan tol yang megah dan jembatan yang modern, namun jika mentalitas penggunanya masih tertinggal, fasilitas itu tidak akan membawa kita menuju dalam kemajuan.
Jika kita ingin melihat seberapa beradab sebuah bangsa, jangan hanya melihat kemegahan gedung pencakar langitnya. Lihatlah bagaimana warga negaranya memperlakukan orang asing di jalan raya. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan menurunkan ego. Kita perlu menyadari bahwa di atas aspal yang sama, ada nyawa, impian, dan keluarga orang lain yang juga sedang menunggu mereka pulang dengan selamat. Peradaban sebuah bangsa tidak dimulai dari mesin yang hebat, melainkan dari hati pengendara yang tahu cara menghargai sesama. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.